Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi ya. Tapi siang ini kita akan membahas tema khusus tentang pentingnya kita mencari teman dalam hidup ini. Tentu teman ini kan mencakup semuanya. Baik teman hidup, maksudnya pasangan dalam rumah tangga, teman dalam bekerja di kantor, teman bermain, dan teman-teman yang lainnya. Karena Islam ini agama sempurna. Jadi semua itu dibahas dalam Islam. Sampai pun masalah pertemanan itu juga sangat dibahas dalam Islam. Sampai Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman kecuali dengan seorang yang beriman. Kenapa Rasul sampai mengatakan seperti itu? Karena teman itu pasti akan menarik. Dalam istilah orang Arab itu as-sahibu sahib. Teman itu pasti menarik. Boleh jadi kita yang menarik dia, atau kita yang tertarik oleh dia. Memang begitu. Orang kalau berkawan dengan orang yang dermawan, lambat laun pasti dia akan ikut-ikut juga dermawan kan itu. Kalau kita berkawan dengan orang pelit, ya lama-lama jadi pelit juga kita. Sama dengan orang yang berkawan dengan orang yang tukang gibah. Pasti lama-lama kita walaupun tidak ikut gibah, pasti mendengarkan gibahnya. Dan gibah itu kan kelezatan. Yang dengar aja lezat, apalagi yang menggibahnya, lebih lezat lagi dia. Makanya kenapa kemudian Islam itu sampai mengatur soal pertemanan. Nah, untuk mendasari kajian kita ini, kita akan membawa satu hadis Nabi SAW, baru kita kembangkan ke mana-mana. Jadi ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, mathalul jalisis salih wa mathalul jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi atau seperti berteman dengan orang yang meniup besi dalam dunia pandai besi. Fahamilul miski, adapun yang menjual minyak wangi, kata Nabi SAW, imma an yukhdiyaka, boleh jadi dia memberikan hadiah kepada kita. Wa imma an tabta'a minhu, atau boleh jadi kita membeli minyak wanginya. Wa imma an tajida ma'ahu rihan thayyibatan, atau boleh jadi walaupun dia tidak menghadiahi minyak wangi kepada kita, atau kita tidak membelinya, minimalnya kita kecipratan baunya. Jadi cuma 3 saja. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, boleh jadi dia kasih hadiah minyak wanginya kepada kita, atau boleh jadi kita membeli minyak wangi dari dia, atau boleh jadi kita tidak diberikan hadiah atau tidak membeli, kita sudah kecipratan baunya. Tapi sebaliknya kata Rasul, wa nafikhul kir, adapun pandai besi yang sudah suka meniup-niup besi panas itu untuk dipandai sama dia,
Imma an yuhriqa thiyabak, boleh jadi dia bisa membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu raihatan khabithatan, atau engkau akan mendapatkan bau yang busuk. Jadi berteman dengan teman yang buruk itu seperti berteman dengan pandai besi. Boleh jadi kalau kita dekat-dekat, namanya pandai besi, kalau niup kan ada cipratan apinya tuh. Boleh jadi kita kena cipratannya. Ataupun kalau kita menjauh sedikit dari cipratan apinya, namanya pandai besi itu kan tidak harum, pasti bau. Kita mencium bau di sekitarnya. Lah permisalan ini bagus sekali dari Nabi SAW tentang dunia pertemanan ini. Pertama, berteman dengan minyak wangi, penjual minyak wangi. Ini kinayah kalau kita punya teman yang baik. Boleh jadi dia menasihati kita, mungkin kita diam saja, tapi tiba-tiba dia memberikan masukan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Atau yang kedua, kita yang minta dinasihati sama dia. Tolong nasihati saya lah kan, karena kita percaya dia orang baik, makanya kita meminta nasihat dia. Ataupun kalau tidak, kalau dia orang baik dan kita tidak baik, kita terimbas harum dia. Pasti dibawa-bawa nama kita, itu siapa tuh? Itu loh kawannya si Anu, padahal bukan si Anunya yang baik kan, kawannya yang baik. Ya. Dan memang seperti itu, cuma 3 ini saja. Boleh jadi dia ngasih nasihat kepada kita, atau kita minta nasihat, atau kita kecipratan keindahan akhlak dia. Tapi sebaliknya kata Rasul, kalau teman yang buruk ya seperti berteman dengan pandai besi. Boleh jadi dia yang narik kepada maksiat dia, atau kita ikut terbawa-bawa dari segi akhlaknya. Makanya kenapa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sampai menyebutkan satu kisah dalam surah Al-Kahfi itu, namanya kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini memang menarik untuk kita ceritakan, tapi saya tidak menceritakan tentang kisahnya. Yang saya ingin ceritakan adalah kisah anjingnya. Ashabul Kahfi itu kan diikuti dengan anjing. Sampai-sampai anjing ini ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, dia menunggu di pintu gua. Dan anjing ini bisa hidup selama Ashabul Kahfi tidur, selama 3 abad lebih. Ketika mereka meninggal, anjingnya juga meninggal. Yang ingin saya katakan, bagaimana seekor anjing yang jelas-jelas najis disebut terulang-ulang dalam surah Al-Kahfi itu. Bukan satu kali penyebutan anjing itu, berulang-ulang disebut anjing, anjing, anjing gitu kan. Kenapa kemudian anjing ini disebut padahal dia binatang najis? Rupanya anjing ini kecipratan kemuliaan Ashabul Kahfi. Nama kita, nama Anda semua aja nggak ada dalam Quran. Nama anjing ada pula di situ. Artinya kan anjing ini menjadi mulia karena pertemanan dengan Ashabul Kahfi. Makanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seekor anjing saja berteman dengan orang-orang mulia, orang-orang baik disebutkan dalam Al-Qur'an, macam mana pula selain daripada anjing? Lah begitu juga kalau kita punya teman yang jelek, maka itu pun akan berbahaya. Kurang apa Abu Thalib? Abu Thalib itu kan ayah angkat Nabi, plus juga pamannya loh ya. Abu Thalib itu kan pamannya Nabi. Bahkan ayah angkatnya, karena yang mengurus Nabi dari usia 8 tahun. Sampai dia menikah, sampai diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Kasih sayang Abu Thalib tidak pernah terputus kepada Rasul. Tapi menjelang wafatnya, Abu Thalib ini disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Uhaju bika indallah. Biar aku berhujah dengan kalimat itu di sisi Allah. Kau akan selamat kan itu. Tapi Abu Thalib malah melihat teman-teman yang di sekitarnya. Karena di sekitarnya ada Abu Jahal, teman-teman jahiliyahnya. Di situ ada Musayyib, di situ ada Umayyah. Jadi ada teman-teman semasa jahiliyahnya mengelilingi Abu Thalib. Sehingga ketika Rasul mengatakan, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kata teman-temannya Abu Jahal saya mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kau akan mengucapkan kalimat itu? Dan engkau membenci agama nenek moyangmu Abdul Muthalib, jangan kau ucapkan kalimat itu. Akhirnya sampai ruhnya keluar, Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dan dia lebih memilih teman-temannya. Bayangkan kurang apa Abu Thalib bersama Nabi lagi loh.
dan dia sudah meyakini agama Rasul paling benar. Tapi kenapa kemudian dia ikut agama teman-temannya? Dia mati kafir. Ya itulah karena pertemanan yang buruk tadi. Makanya pertemanan yang buruk itu bisa merusak akidah di sini. Buktinya orang yang paling dekat dengan Nabi saja tidak terselamatkan akidahnya, tetap saja dia mati kafir. Ya. Apalagi teman yang satu rumah gitu ya, itu lebih bahaya lagi. Dahulu di zaman salaf ada seorang ulama terkenal, ulama dunia, ulama ahli hadis, namanya Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan ini ulama hadis. Semua dari mana-mana datang belajar hadis kepada Imran ibn Hittan ini. Lah Imran ini satu hari entah kenapa tertarik dengan anak gadis putri daripada pamannya. Karena kecantikannya, akhirnya dia pun terpincut dan hendak menikahinya. Lah keluarga daripada gadis itu semuanya berakidah menyimpang. Akidah Khawarij. Akidah yang sudah diwanti-wanti penyimpangannya oleh Nabi 14 abad yang silam kan itu. Tentang akan muncul firqah Khawarij ini. Lah keluarga gadis itu agamanya Khawarij. Kalau sekarang mungkin kayak teroris lah. Jadi Imran ini nasihati kawan-kawannya. Apa tidak ada wanita lain yang akidahnya sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah? Kenapa mesti mencari akidah yang satu keluarga Khawarij? Lah karena Imran ibn Hittan ini kan kepedean, karena dia seorang ulama, ilmunya banyak, dia justru sesumbar dengan kawan-kawannya. Anda apa-apa, aku menikahi mereka karena aku akan bawa akidah mereka kepada akidah ahli sunnah. Itu niatnya. Niatnya membawa akidah keluarga dari calon mempelainya itu dibawa kepada akidah ahli sunnah. Akhirnya teman-temannya sudah tidak bisa nasihati, nekat dia menikah dengan gadis itu. Apa yang terjadi sebutkan Imam Dhahabi. Rupanya lambat laun Imran ibn Hittan itu justru terkikis akidahnya. Malah lama-lama ikut akidah istrinya dan keluarganya, dan belakangan menjadi tokoh Khawarij. Imran ibn Hittan tuh. Sementara ilmu dia luar biasa, kita nggak ada apa-apa aja dengan dia. Tapi lihat bagaimana pertemanan itu bisa menarik siapapun. Ya, pasti kita yang tertarik atau dia yang menarik kita. Jadi cuma dua saja. Makanya tidak benar kalau seandainya ada istilah kita mencari teman sebanyak-banyaknya, enggak. Itu tidak benar dalam Islam mencari teman sebanyak-banyaknya itu. Tetapi carilah teman yang baik untuk kehidupan kita. Yang minimalnya meningkatkan iman dan takwa lah. Kalau kita ingin duduk dengan dia itu, tambah iman kita, tambah takwa kita, tambah takut kita. Kalau seandainya kita berteman makin keras hatinya, ngapain berteman dengan dia? Makin banyak dosa saja. Jadi waktu habis hanya berteman dengan dia saja. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalili, bahwa seseorang itu digantungkan agamanya dengan agama kawannya. Kalau kawannya baik, pasti baik dia. Kalau kawannya jahat, pasti dia jahat. Tidak percaya kata para ulama, berkawanlah dengan orang baik 40 hari. Pasti kita akan berubah. Sebagaimana kalau Anda berkawan 40 hari dengan orang jahat, pasti jadi orang jahat. Tidak usah lama-lama, tidak usah bertahun, 40 hari saja. Berkawan dengan mereka, lambat laun akan jadi jahat kalau dia orang jahat. Atau dia akan baik kalau kawannya orang baik. Makanya dahulu, di zaman Nabi SAW, ada orang musyrik itu namanya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy. Ya, setara dengan Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah, Walid, banyaklah tokoh-tokoh Quraisy itu. Ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt itu kan berkawan dekat dengan Umayyah ibn Khalaf. Itu tokoh-tokoh besarnya Quraisy itu. Lah di zaman awal-awal kenabian, Nabi SAW kalau membaca Quran itu disangka baca syair. Begitu juga Abu Bakar, Umar atau sahabat yang lainnya kalau baca Quran itu disangka baca syair. Karena orang di zaman itu tidak kenal Quran, ya kenal syair. Apalagi memang dunia syair itu lagi kencang-kencangnya di zaman itu. Banyak para pujangga Arab muncul gitu. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt ini suatu hari mendengar Abu Bakar membaca Al-Quran. Aneh bahasanya, kok beda, sama-sama bahasa Arab, tapi beda rangkaiannya. Rangkumannya itu beda sekali gitu. Kok indah sekali. Akhirnya dia bertanya kepada Abu Bakar, dari mana kau dapat kata-kata itu? Padahal itu Quran itu yang dibaca dari Muhammad.
Dari situlah akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth selalu berjumpa dengan Nabi SAW dan ingin mendengar Rasul membaca Quran, karena itu disangka syair masalahnya. Ya. Lambat laun akhirnya Uqbah ini senang dengan Rasul, bukan karena ingin masuk Islam, tidak. Dia senang dengan Quran yang dibaca Nabi, karena bahasanya lebih tinggi daripada syair, sementara dia seorang pujangga. Samalah kalau kita seorang seniman, ada senior kita kan senang gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi si Uqbah ini karena ingin memuliakan Rasul, akhirnya dia mengundang ke rumahnya. Diundang ke rumahnya, maka Uqbah pun menyembelih unta, makanan yang lezat karena ingin menjamu Nabi SAW. Sampai di rumahnya, Nabi tak mau makan pula. Dan itu aib. Kalau ada tamu dihidangkan makanan, gak mau makan, aib. Ada apa dengan makanan saya? Ya. Sehingga Uqbah ini bertanya kepada Rasul, kenapa kau tak makan? Maka Rasul mengatakan, tidak bisa saya makan di rumahmu, karena engkau seorang musyrik. Kalau engkau ingin makananmu ku makan, masuklah kepada agamaku, katanya. Kata Uqbah, tidak bisa kan itu. Saya sudah punya agama sendiri gitu. Makanlah, tapi Rasul tidak mau. Lah karena rasa malunya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, kalau seandainya Rasul tidak makan di rumahnya, terpaksa dia mengucapkan syahadat. Jadi mengucapkan syahadatnya itu bukan karena ingin masuk Islam, tapi supaya Rasul makan gitu saja. Masalahnya orang mengucapkan syahadat ini walaupun main-main kan, di zaman fitnah, di zaman itu kan memang lagi kencang-kencangnya fitnah, siapa yang masuk agama diteliti gitu kan. Kedengaranlah syahadatnya si Uqbah ini kepada teman baiknya namanya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini ya geng-geng Quraisy itu, sekelas Abu Jahal. Ya. Mendengar bahwa temannya namanya Uqbah itu mengucapkan syahadat, berarti dia sudah masuk agama Muhammad tuh. Marah dia. Dipanggilnya Uqbah dan mengatakan, saya dengar engkau sudah mengucapkan kalimat syahadat dan kau sudah masuk ke agama Muhammad, katanya. Jadi Uqbah ini berusaha untuk meyakinkan kepada Umayyah bahwa dia mengucapkan itu bukan karena ingin pindah agama, tidak, supaya saya menghargai si Muhammad, supaya makan di rumah saya, itu saja. Tapi Umayyah tidak percaya. Pasti kamu sudah masuk agama dia. Kalau begitu kita putus hubungan pertemanan kita. Lah tentu Uqbah memilih berteman dengan Umayyah karena itu teman baik dia, teman bisnis dia, teman susah dia, teman senang dia gitu. Kalau sama Nabi itu kan karena senang mendengar Quran saja. Akhirnya dia mengatakan, wahai Umayyah, kalau kau tidak percaya bahwa aku tidak masuk agama dia dan aku hanya mengucapkan kalimat syahadat itu supaya dia mau makan di rumah saya, sekarang kira-kira apa yang harus aku lakukan supaya aku tetap berteman dengan kamu dan tidak terputus pertemanan? Kata Umayyah, baik, kalau begitu hinakan si Muhammad itu. Kalau aku dengar kau sudah menghinakan dia, aku jadikan kau temanku lagi, katanya. Subhanallah. Akhirnya satu hari Abu Jahal ini sedang berada di sekitar Ka'bah bersama ya teman-temannya. Dan Rasul itu kan biasanya dia sholat depan Ka'bah dan kalau sujud lama. Jadi Abu Jahal mengatakan, sebentar lagi ini kebiasaan Muhammad pasti datang. Jam segini nih, pasti dia akan sholat depan Ka'bah dan akan sujud lama. Kata Abu Jahal, siapa yang mampu meletakkan salah jazur itu kotoran unta yang baru dibelek itu, yang masih banyak darah kotorannya itu, diletakkan di pundaknya, falahu kada wa kada, maka dia akan dapat ini dan itu. Subhanallah. Di antara anak-anak muda yang duduk di sekitar Ka'bah itu ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini kesempatan menghina Rasul, membuktikan pertemanan dia dengan Umayyah. Akhirnya kemudian Uqbah langsung bangkit dan mengatakan, saya wahai Abu Jahal, katanya. Bayangkan, ingin meletakkan kotoran di pundak Rasul karena ada kesempatan ingin membuktikan pertemanan dia dengan Umayyah tuh, sama-sama kafirnya tuh. Dicarinya tuh kotoran unta, dapat pula dia. Ya. Akhirnya setelah dapat, betul-betul ketika Rasul sedang sujud diletakkan di atas punggungnya. Bayangkan tuh kotoran unta kan besar tuh, banyak, berdarah lagi. Rasul hanya diam saja lama sujud sampai datang Fatimah. Fatimah masih kecil ketika itu. Ya gimana melihat ayahnya dihinakan? Akhirnya dibersihkan sama Fatimah sampai bersih. Kemudian Rasul pun menyegerakan solatnya. Tiba-tiba Fatimah mengatakan, ya Abi ud'u ila haula, ud'u ala haula. Wahai Abi, doakan keburukan kepada mereka. Jadi Fatimah meminta kepada Rasul agar Rasul mendoakan keburukan orang-orang di sekitar situ, terutama Abu Jahal dan Uqbah dan orang-orang yang mentertawakan Rasulullah SAW ketika diletakkan kotoran di atas pundaknya tuh. Maka Rasul pun melaknat satu-satu.
Ya Allah laknatlah Abu Jahal, ya Allah laknatlah Umayyah, ya Allah laknatlah, semua dilaknat sama Nabi. Subhanallah, doa Rasulullah SAW mustajab. Ketika terjadi perang Badar, semua yang mengejek Rasul di situ semua meninggal di perang Badar. Dan Uqbah yang meletakkan kotoran tertangkap menjadi tawanan, kemudian dia disalib dan dibiarkan mati di tiang saliban, dan dialah orang yang pertama disalib dalam Islam tuh, karena dia menghina Nabi. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dari sini turun ayat surah Al-Furqan 27 tuh. Allah mengatakan yauma ya'adzu zalimuna ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan sebagian orang-orang zalim itu kelak pada hari kiamat mereka akan menggigit jari mereka dan mengatakan, duhai kiranya dulu aku berteman dengan Rasul. Kenapa aku berteman dengan orang-orang jahiliyah itu? Ya. Lah dari sini kita lihat bagaimana sosok Uqbah bin Abi Mu'ayth ini kan sudah sebentar lagi dapat hidayah itu sebenarnya. Walaupun dia mengucapkan syahadat main-main kan itu supaya Rasul mau makan, tapi di situ sudah terpintu tuh jalan hidayah itu sebenarnya. Kalau terus-terusan bersama Nabi SAW, yakin dia akan masuk Islam tuh. Tapi karena dia punya teman buruk namanya Umayyah, akhirnya balik lagi ke jahiliyahnya yang lebih parah lagi, menghina Nabi. Coba bayangkan ya. Lah itulah hati-hatinya pertemanan dengan teman yang tidak baik dalam Islam itu. Makanya banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama kalau kita mendapatkan teman yang baik. Saya akan bacakan ya. Pertama, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, kapan kiamat? Ya. Kata Nabi SAW, wa ma'adadta lahu, tanya kiamat, emang apa yang kau persiapkan? Maka orang ini mengatakan, la syai' ya Rasul, aku tidak punya apa-apa untuk saya persiapkan menjelang kiamat, katanya, kecuali aku sangat mencintai Allah dan dirimu. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta, maka engkau akan digolongkan bersama idolamu, bersama temanmu. Jadi kalau seandainya kita berteman dengan teman yang baik, maka kita akan digolongkan orang-orang baik, itu maksudnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang jahat, ya digolongkan dengan orang-orang jahat. Termasuk ketika memilih idola. Ya, idola kita siapa kan gitu. Kadang-kadang anak-anak muda kita lihat, ada yang mengidolakan pemain sepak bola, ada yang mengidolakan ya pemain motor-motoran dan begitu seterusnya kan. Kadang-kadang dia pikir agama dia apa? Main pajang aja di rumah dia. Entah dia ateis, entah dia apa kan itu. Lah ini kan salah mengambil idola dia. Padahal idola kita ini tidak kurang-kurang dalam Islam dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama kan itu. Kenapa orang-orang kafir jadi idola? Maka Rasul mengatakan, Anda akan bersama idola Anda di neraka, katanya. Nauzubillah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, teman yang baik itu bukan hanya manfaatnya di dunia, tapi juga di akhirat. Hasan Al-Basri sampai mengatakan, istakthiru min sahibikumus salih. Perbanyak oleh kalian teman-teman yang baik. Fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah, karena kelak teman-teman yang baik itu akan menjadi manfaat bagi kita di akhirat. Ketika Nabi SAW bercerita tentang sukul jannah, di surga itu ada pasar. Ya bukan kayak pasar kayak apiari atau di sini, enggak kan itu. Ya pasar surga, bukan untuk jual beli di surga itu. Pasar di surga itu ya hanya untuk nostalgia. Nanti ketemulah kalau seandainya Allah takdirkan kita masuk surga itu sama teman pengajian, sama teman kantor, nanti akan ketemu di pasar itu. Ya, nanti akan ngobrol. Nah, nostalgia soal dunia. Oh, dulu saya pernah di sini. Nanti akan, karena memori penduduk akhirat itu lebih tajam dibandingkan memori penduduk dunia. Kalau kita ini seminggu yang lalu sudah buat apa saja kita tidak tahu. Kita pernah ngutang sama orang dibilang nggak ngutang. Itu di dunia tuh. Seminggu saja sudah pusing kita ini. Diingat-ingat apa gitu. Tapi kalau di akhirat, sejak kita akil balik itu sampai kita wafat, kita ingat memori kita semua tuh. Dibalikin semuanya. Sehingga di pasar itu ya kita ngobrol nantinya. Lah ketika kemudian bicara, adalah satu orang yang mengatakan, "Lah teman kita di mana? Waktu di dunia kita sama-sama dia, kok di sini tidak ada." Maka malaikat mengatakan, temanmu di neraka. Maka sepakat nih teman-temannya berdiri dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar." Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kelezatan kami di sorga sampai kau keluarkan teman kami di neraka itu. Coba bayangkan. Jadi teman-teman yang baik di sorga itu jadi syafaat tuh. Sampai teman kami
yang di neraka itu keluar. Maksudnya teman yang beriman ya, bukan kafir. Kalau kafir kan tidak bisa keluar dari neraka ya. Artinya teman-teman yang jahat, yang masih ada keimanan, akhirnya dikeluarkan dari neraka. Kenapa dikeluarkan? Sebab syafaat teman-teman yang di sorga tuh. Jadi teman yang baik akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, akan selamat dari fazaul akbar, rasa takut yang luar biasa ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Dan teman-teman pada hari kiamat kelak di padang mahsyar itu, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya kecuali teman-teman yang bertakwa. Maksudnya begini. Saat manusia dibangkitkan itu, manusia itu akan lari. Istri lari dari suaminya, suami dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, orang tua dari anaknya, teman-teman akan lari dari teman-temannya, nggak mau ketemu. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari temannya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak dan pasangannya, masing-masing sibuk dengan sendiri-sendirinya. Sebuah pertanyaan, kita di dunia ini, kita kan kalau berjumpa dengan lama nih, ibu-ibu atau hadirin yang hadir di sini, kalau seandainya lama tidak pulang kampung, kemudian berjumpa dengan saudara kan rasanya kangen, enak gitu, pengen ketemu kalau bisa itu. Tapi di akhirat tidak mau ketemu. Kenapa coba? Kenapa nggak mau ketemu suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak? Karena dikhawatirkan sesama mereka punya hak yang belum terbayar di dunia. Boleh jadi mungkin seorang suami kurang haknya kepada istri, atau sebaliknya, atau anak kurang haknya kepada orang tua, atau sebaliknya, atau teman pernah melakukan kezaliman kepada kawannya, atau sebaliknya. Jadi di akhirat itu takut pahalanya diambil, ya, karena takut pahalanya diambil, makanya mereka lari, tidak mau ketemu. Istri dengan suami nggak mau ketemu gitu ya, karena takutnya diambil, karena pada hari itu kan sibuk masing-masing tuh. Ya. Lah kecuali kata Allah Subhanahu wa taala illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak akan lari. Karena orang yang bertakwa itu tidak punya hutang sama orang. Ya, tidak mungkin pahalanya diambil atau mengambil pahala orang. Makanya mereka sedikit banyak akan menjadi penghibur kita. Makanya Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman kemudian keimanan ditularkan kepada keluarga besarnya, nanti pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan. Tidak akan saling lari satu dengan yang lainnya. Maka yang ketiga ini, teman yang baik itu akan menyelamatkan kita pada hari di saat ketakutan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, al-intifa bi mahabbatillah li mahabbatihim. Teman yang baik itu akan jadi bermanfaat bagi kita. Baik manfaat akhirat atau manfaat dunia. Ya. Saya itu punya teman-teman, ya orang-orang kaya itu kalau ngajak makan itu. Kita belum selesai mau bayar, Ustaz sudah dibayar lah, siapa yang bayar? Nah, itu kan punya teman yang baik kan kadang-kadang nggak tahu siapa yang traktir kan itu ya. Ya. Tapi kalau teman yang jahat belum selesai dia pergi dia, kita suruh bayar. Nah, itu contohnya kan itu ya. Biasanya teman-teman yang buruk itu belum selesai itu taruh piring udah pura-pura ke toilet atau hilang. Kan belum dibayar kan itu. Dia yang bayar, kadang-kadang ditipu pula kawannya, diprank. Lah ini kan ini contoh lah, contoh kecil saja manfaat di dunia. Kita ditraktir makan itu luar biasa, itu teman yang baik. Ya. Bahkan pernah saya ditraktir sama dua orang itu. Dua-duanya bertengkar gara-gara mau bayari saya itu. Ya. Pokoknya saya yang bayar Ustaz, yang satu enggak boleh kan gitu. Jadi saya tengah-tengah biar saya yang bayar. Oh, enggak boleh Ustaz. Jadi itu contoh saja. Itu teman-teman yang baik di dunia saja kita dapat manfaat tuh. Bahkan kita murung sedikit aja dia tahu. Butuh duit ya katanya. Kok tahu? Itulah teman yang baik memperhatikan kita kan itu. Ada masalah ya. Tapi teman yang jelek, kalau murung makin jauh nanti itu dekat-dekat pinjam duit pula dia. Contoh ya kan. Itu kadang-kadang seperti itu. Di dunia saja dirugikan tuh kalau teman yang buruk itu. Ya, tapi kalau teman yang baik itu pasti akan disenangkan, pasti akan dapatlah manfaatnya gitu. Itu dunia, apalagi akhirat. Ya, ini contohnya bahwa yang keempat bahwa kita mendapatkan manfaat dari kecintaan dia. Karena teman yang baik itu yakin dengan sabda Nabi,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Ya, tidak mungkin beriman sempurna seseorang itu sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini contoh yang keempat, manfaatnya. Kemudian yang kelima juga dapat berkah. Ya, teman yang baik itu membawa berkah. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fataqulul malaikatu ya Rabb, inna fihim fulanan laisa minhum, innama ja'a li hajatin." Jadi ceritanya ada seseorang yang hendak menziarahi temannya. Jadi datanglah malaikat dalam bentuk manusia diutus oleh Allah. Kemudian bertanya, "Mau kemana wahai fulan?" Dia mengatakan, "Mau ke teman saya di seberang sana." Kata malaikat ini, "Apakah karena ada hajat?" Tidak. Apakah karena ingin berbisnis? Tidak. Apakah karena ingin pinjam uang? Tidak. Pokoknya ditanya soal dunia, enggak. Lalu apa tujuanmu menziarahi orang itu? Maka dia mengatakan, "Aku menziarahi karena Allah. Aku rindu karena Allah. Aku ingin berjumpa karena Allah." Maka malaikat mengatakan, "Kalau betul apa yang kau niatkan, maka Allah akan memberikan berkah yang banyak kepadamu." Bayangkan 70.000 malaikat mendoakan dia. Ini contoh seandainya kita berteman itu memang karena Allah. Tapi kebanyakan sekarang, zaman sekarang kayaknya jarang berteman karena Allah itu. Pasti ada maunya tuh. Ya kan? Mesti ada maunya itu. Apalagi kalau senyum, ada apa ini? Biasa tak senyum kok senyum katanya kan. Ini pasti ini. Apalagi udah dekat-dekat muji-muji, nyanjung-nyanjung. Aduh. Ini alamat dompet dijauhkan aja kan. Jadi ini contohnya teman yang baik itu membawa berkah. Kemudian juga yang keenam, bahwa teman yang baik itu akan membawa ta'assur, pengaruh yang luar biasa. Salah satunya adalah min thimari suhbatil abrar la ta'assuru bihim wal iqtida bisuluki. Minimalnya pengaruh teman yang baik itu kita meniru akhlak dia, gaya dia gitu ya, pergaulan dia, dan begitu seterusnya, ibadah dia. Itu pasti ada terpengaruh, walaupun tak banyak pasti terpengaruh tuh. Namanya teman kemana-mana. Tadinya tidak sholat nih, temannya suka sholat. Akhirnya ini waktu sholat tuh ke masjid. Awalnya duduk-duduk di teras masjid. Lama-lama kan, kenapa aku bengong-bengong di sini kan? Ikut sholatlah. Contohnya, itu pasti ada pengaruh. Tapi kalau teman yang jahat, dia rajin sholat, ketemu pula dengan yang tidak pernah sholat. Waktunya ke masjid. Tunggulah katanya. Lama-lama awalnya diakhirkan kan? Diakhirkan waktunya, lama-lama bablas. Ini contoh ya. Ini juga diantara bahaya kebaikan teman yang baik itu. Kita putar sebaliknya. Bagaimana kalau teman kita ini jahat? Ya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, min adrari jalisisu, dari keburukan teman yang buruk adalah qad yushakkiku fi mu'taqadi. Pasti akan membawa keraguan-raguan dalam akidah. Mesti itu. Akidah kita akan goyang tuh. Kalau teman itu teman yang buruk, akidah kita akan goyang. Akidah kita akan goyang. Saya itu pernah cerita juga mungkin di sini ya. Jadi saya dulu punya tetangga waktu tinggal di Batam Center itu. Jadi suaminya Nasrani, istrinya itu muslimah, seorang muslimah, nikah gitu. Padahal dalam Islam tak boleh. Karena dalam Islam itu yang boleh laki-lakinya yang muslim, perempuannya yang Nasrani atau Yahudi boleh. Tapi kok dibalik tidak boleh. Karena bagaimanapun kepala rumah tangga itu pasti akan nyeret. Makanya dalam Islam dilarang, tidak boleh menikah dengan laki-laki di luar daripada Islam. Kalau perempuannya di luar daripada Islam boleh. Yang jelas dia Yahudi Nasrani, bukan Hindu, Buddha dan yang semacamnya. Cuma dua yang dibolehkan. Ya, tapi ngapain juga cari Nasrani Muslim yang banyak kok. Jadi akhirnya kemudian setelah punya anak, entah kenapa anaknya udah banyak juga, ada 2-3 saya lupa ya. Tapi yang jelas anaknya banyak. Diancam sama suaminya. Kamu kalau tidak masuk agamaku, kuceraikan. Akhirnya dia terpikir tuh. Dia sayang dengan anak-anaknya. Yang kedua suaminya kaya. Dia pikir kalau dia dicerai jadi gelandangan lah kan itu. Pindahlah dia agama. Setelah pindah agama, dibawalah ke gereja. Pokoknya diajari ajaran agama dia lah. Entah kenapa dia cerita, aduh selama ini saya tidak punya ketenangan katanya. Kecuali setelah masuk gereja kok tenang. Iyalah nggak pernah belajar Islam ya gitulah jadinya kan. Karena nggak pernah masuk masjid, sekali masuk gereja ya tenang lah. Coba dia sering masuk masjid,
Pasti dia akan aneh kan gitu. Jadi ibadah pun tidak, ya seolah-olah memang dia nggak pernah Islam kan. Dia mengatakan kok saya tenang masuk agama ini. Ya karena tidak pernah dia belajar Islam makanya tidak punya ketenangan. Tapi qadarullah, ya suaminya selingkuh. Selingkuhnya pula dengan wanita muslim. Ya. Lah akhirnya ketahuan selingkuh, cerai dia. Cerai, suaminya nikah dengan selingkuhannya yang muslimah tadi. Tapi yang muslimah ini pandai, kok nikahi aku, tapi kok masuk Islam. Terpaksa dia masuk Islam. Nah, lah ini istri pertamanya tetap menjadi Nasrani, suaminya pula yang Nasrani jadi Muslim dia. Ini kan terbalik-balik kan? Ya, itu tidak ada di Indonesia, yang ada di Batam tuh. Ya, cuma di Batam tuh cerita ini. Karena tetangga, jadi saya tahu kan, saya pernah nasihati juga. Itu yang istri pertamanya itu. Tapi memang nggak tahulah pokoknya dia udah kuat kali dengan agama mereka sehingga agak sulit dinasihati. Tapi lihat bagaimana perkawanan di sini. Yang tadinya muslimah jadi kafirah. Gara-gara berteman dengan orang kafir. Yang suaminya pula berteman dengan muslimah, dia pula jadi muslim. Nah, inilah makanya saya katakan terbalik-balik. Ini persis seperti dulu, kisah zaman dulu. Ini seorang ulama bercerita. Jadi ada seorang muazzin. Dia suka azan. Ya, jadi kalau zaman dulu kan tidak ada toa. Kalau azan tuh naik ke menara. Lah dari menara ini rupanya ada gereja di depannya. Jadi adalah seorang biarawati yang cantik itu, dia suka berdiri di pintu itu. Jadi muazzin itu dia azan nengok dia. Ya. Jadi lama-lama karena cantik kan, pokoknya setiap azan ditengokin, akhirnya saling nengok, akhirnya adalah perasaan di situ. Karena tengok-tengok kan, awalnya dari mata dulu kan. Dari mata turunlah ke hati, dari hati tak tahu turun kemana. Tapi yang jelas bahwa awalnya dari situ. Jadi akhirnya dari pandang-pandangan, cobalah si anak muda ini dekati wanita itu. Mereka kan masjid dengan gereja tak jauh. Akhirnya ngobrol jatuh cinta. Ini bahaya ikhtilat di sini kan. Akhirnya kemudian dia ingin melamar wanita itu. Karena dia seorang biarawati, tidak boleh menikah. Ya. Jadi bapaknya nggak ngerestui, tidak boleh kamu nikah dengan anak saya katanya. Terpaksalah kemudian dia cari cara, tidak bisa juga menikahi wanita itu. Bagaimana akhirnya karena cintanya kuat sakit dia itu, gara-gara cinta sakit. Sakitnya pula membawa kematian dia. Gara-gara cinta bunuh orang. Ya. Jadi ketika sakaratul maut itu, gurunya datang, kemudian mentalkin, ya fulan, kenapa kamu ini? Kamu ini kok bisa sakit kayak gini katanya. Dia mengatakan saya mencintai si fulan, mau nikah tak dikasih katanya. Akhirnya cerita-cerita. Terus bagaimana? Kan wanita muslimah banyak, kenapa ngejar-ngejar dia? Kata gurunya itu. Oh enggak bisa, aku sudah cinta mati dengan dia. Kayaknya sudah digembok kayaknya. Dan enggak bisa lagi, kuncinya dibuang juga. Lah dari sini enggak bisa lagi. Kemudian dia mengatakan, lalu apa keinginanmu? Nih, jeleknya keinginan dia. Saya hanya berdoa kepada Allah, walaupun Allah tidak mempertemukan saya di dunia, biarlah Allah pertemukan saya di akhirat katanya. Ini bahasanya kan romantis sekali. Jadi kata gurunya, macam mana caranya di dunia saja enggak dipertemukan, macam mana pula di akhirat dipertemukan? Dia mengatakan apa? Amantu bidini wa kafartu bidini. Aku dari sekarang kufur dengan agamaku dan aku masuk ke agama dia. Kemudian dia mati. Jadi dia kufur dengan agamanya, dengan Islam, masuk ke agama Nasrani. Dia pikir nanti di akhirat ketemu, gitu maksudnya. Lah setelah setahun lamanya, rupanya si wanita itu jatuh sakit juga, kepikiran. Ya, merasa bersalah kan, kepikiran, akhirnya jatuh sakit. Nah, lah datanglah gurunya anak muda ini kepada wanita ini. Kata wanita ini, kau tahu juga bagaimana rasa cintaku kepada dia katanya. Ya kenapa? Ya kalau di dunia aku tidak bisa ketemu, di akhirat minimalnya ketemu. Loh gimana caranya? Aku kufur dengan agamaku, aku ikut agama dia. Lah kan terbalik-balik. Yang satu masuk Nasrani, yang satu pula masuk Islam kan. Lah cemana di dunia aja nggak ketemu, secara akidah di akhirat pula ya nggak mungkin ketemu lah. Lah ini kan persis kisahnya seperti ini. Makanya hati-hati ya dalam memilih kawan itu karena bisa merusak akidah. Ini contoh yang pertama. Yang kedua juga disebutkan di sini minimalnya teman yang buruk itu. Mereka kan ditemani dengan setan-setan, tidak mungkin dia sendiri. Ya, lah setan-setan itulah yang terkadang di sekitar dia mendorong-dorong kita, memberikan was-was untuk bermaksiat sama seperti dia. Setan itu tidak mungkin ngajak narik tangan, ayo ke tempat maksiat, enggak. Setan tidak ada yang narik tangan kita, dorong-dorong ke tempat maksiat, itu tidak ada setan yang seperti itu. Setan itu hanya ngasih was-was. Sana maksiat, daripada kau bengong malam-malam,
Ya, ngapain juga gelap-gelap sana lo ke sana ke sana. Dia cuma ngasih was-was saja setan itu. Daripada kau sendiri ke sanalah. Enak lo di sana, macam-macam. Dia akan bisik-bisikan. Lah bisikan itulah ya, subhanallah. Kadang-kadang hanya bisikan setan saja orang bisa maksiat itu. Lah makanya kenapa kemudian Allah sampai mengatakan setiap nabi itu kan punya musuh, dan musuh para nabi itu setan, dan setan itu ada dua macam. Ada setan minal insi, ada setan minal jinni. Ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Jadi kawan yang buruk itu ya kayak setan tuh. Jangan dekat-dekat setan lah katanya. Ya maksudnya istilah Quran setan. Jangan pula disebut setan dia kan itu. Ngapain kau berkawan dengan setan? Nggak boleh kan? Ya nanti tersinggung pula. Kalau dia setan dia iblisnya lah. Nanti dia ngomong gitu pula sama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ya minimalnya ini katanya kata para ulama anna ru'yatahu, yang ketiga anna ru'yatahu tadzakur bil maksiyati. Kalau kita lama berkawan dengan orang jahat, ketika kita berpisah dengan dia, pasti yang diingat maksiatnya. Pasti itu. Ya. Jadi kalau seandainya nih kita sering maksiat di Batam nih sama kawan satu ini, tiba-tiba dia pulang kampung, kalau ingat dia itu pasti ingat bukan orangnya, maksiatnya tuh. Oh iya, sama-sama dia dulu nongkrong di sana, nongkrong di sini, maksiat sana, maksiat sini. Itu pasti yang diingat maksiatnya. Ini kan bahaya. Ya. Teman yang jelek itu pasti mengingatkan maksiatnya. Kapan lagi lah sama dia itu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, terkadang annahu yasiluka bi unasin sain. Terkadang ditemankan dengan teman-teman buruk lainnya. Pasti itu bukan hanya dengan dia. Dia kan punya teman-teman yang buruk juga tuh. Pasti akan dikenalkan tuh. Ayo kita ke rumah anu, ke rumah ini jahat, ini lebih jahat lagi. Oh ini rajanya jahat nih. Nah, itu. Biasanya kan begitu. Kalau kepala gengnya lah gitu. Nah, ini kepala geng saya nih. Ini tatonya sedikit, ini tatonya banyak kan itu. Mau ditato juga kamu? Nah, kan nanti kadang-kadang nyeret-nyeret ke situ. Ini juga salah satu bentuk berkawan dengan kawan yang buruk. Termasuk juga la takhlu minal muharramat wal ma'asi kal ghibati wan namimati wal kadhibi wal walni wa nahwi dzalik. Kalau kita sudah berkumpul dengan teman-teman yang buruk akhlaknya, pasti dosa-dosa macam-macam akan kumpul di situ. Entah dusta, entah ghibah, entah namimah, entah macam-macam tuh, nggak mungkin diam saja. Pasti akan ikut timbul di situ. Dan setiap maksiat saya katakan dari awal tidak ada maksiat kecuali ada kelezatan di situ. Coba kalau kita lihat TV, kemudian di situ acaranya bongkar aib orang, artis ini selingkuh dengan ini anak ininya. Nanti laporan polisi, nonton aja kan. Episode besoknya apalagi sudah ada YouTube itu, ada episode 1, episode 2 kan. Kita yang nonton keasikan itu, cemana pemainnya di dalam tuh. Ya, itulah maksiat itu. Kita dengerin gibah saja keasikan, gimana yang begibahnya makin asik lagi. Itulah akibat dari teman-teman yang buruk akhirnya membawa kepada keasikan dalam maksiat. Dan banyak lagi. Ya, intinya bahwa jangan rusak akidah kita dengan hanya pertemanan. Dalam pernikahan saja sampai Rasul mengatakan carilah jodoh itu pertama kata Rasul limaliha, cari yang kaya. Ya, yang kedua li jamaliha, cari yang cantik. Ya, kemudian yang ketiga li nasabiha, cari yang nasabnya bagus. Kemudian yang keempat li diniha, baru agamanya. Ya kalau perempuan ya cari yang kaya, cari yang tampan, cari yang nasabnya bagus. Cari yang agamanya. Tapi Rasul mengatakan fadfar bidzati din taribat yadak. Maka pilih yang agamanya bagus, maka engkau akan selamat. Masalahnya begini, kadang-kadang orang yang cari jodoh tuh, ya, mau seperti apa kriteria jodoh yang nanti saya carikan? Oh, yang akhlaknya bagus katanya, yang rajin sholat kan. Sekali ketemu gosong orangnya, pada rajin sholat tuh, ya, tak mau saya. Ini bahaya, karena awalnya dia minta yang rajin sholat kan. Dia nggak bilang tampan kan, sekali cari yang gosong, ini loh, ini rajin sholat nih, ya, nggak sesuai, berarti dia menolak agama tuh. Maka alasannya yang seperti itu mencari jodoh. Sebab kalau dibilang rajin sholat, sudah dapat yang rajin sholat, tak mau berarti dia gara-gara sholatnya itu. Ya, harusnya dari awal kalau memang ini, ambillah pilih-pilih yang saya mau ganteng, saya mau yang kaya, saya mau nasabnya yang bagus, agamanya oke kan gitu, empat-empatnya aja minta. Nah, sekali yang gosong, saya kan minta yang tampan, kenapa yang gosong kan gitu. Nah, jadi ada alasan. Tapi kalau hanya kita minta carikan yang bagus agamanya, sekali sudah dicari yang bagus agamanya tapi nggak selera dengan kita, itu seolah-olah kita menolak agama.
Ya, maka alasannya yang logis saja kan itu. Yang logis-logis saja. Tolong carikan jodoh yang mana? Yang bagus lah. Nah, kalau yang bagus itu kan berarti semuanya bagus. Ya, global aja lah ngomongnya yang bagus. Kalau kemudian dia tampan tapi utangnya 1 miliar, ya enggak lah, enggak jadilah. Orang tampan aja, uang tak ada katanya. Nah, berarti kan tak bagus, contohnya seperti itu. Maka jangan sekali-kali menolak gara-gara agama. Tetapi kalau memang dia sudah pasrah, ya terserahlah. Mau hitam, mau putih, mau pelangi, mau apa. Yang penting dia agamanya bagus. Insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah yang terbaik. Karena di zaman Nabi, ada seorang namanya Julaibib. Julaibib ini orangnya pendek. Disebutkan di sifat-sifatnya itu dalam biografinya. Pendek, hitam, kriwel. Ya. Pokoknya tidak tampan sama sekali. Miskin, tidak punya rumah. Hidupnya ya tidur di mana-mana. Kadang-kadang minum pun dari air yang ya minta dan begitu seterusnya. Orang miskin enggak sama sekali. Tapi dia sahabat Nabi. Jadi Nabi satu hari lewat, dipanggilnya Julaibib. Julaibib sini. Ya. Ada apa wahai Rasul? Kapan kau nikah? Kata Nabi. Julaibib marah. Dia mengatakan bukan saya tak punya uang. Jawabannya bukan begitu. Wanita mana yang mau sama saya? Nah itu jawabannya. Bukan karena mau nikah dengan apa? Saya ini miskin. Enggak, bukan itu. Seandainya pun dia punya uang, kata Julaibib, wanita mana yang mau nikahi dengan orang seburuk saya, katanya. Dah Rasul diam aja. Besoknya lewat ketemu lagi Julaibib. Mau nikah Julaibib. Marah lagi dia. Sudah aku bilang wanita mana yang mau sama saya. 3 harinya makin emosi sama Nabi dia. Udahlah enggak usah tanya-tanya lagi, katanya. Jadi Rasul mengatakan gini Julaibib. Kamu datanglah ke rumah si Anu. Ya, itu di tengah-tengah kota Madinah. Di situ ada rumah. Ya kalau sekarang ini gang sekian, RT sekian, RW sekian gitu. Ketuk rumahnya, bilang saja saya utusan Nabi, nikahkan gadismu dengan saya. Oh, semangat Julaibib lah. Berangkat dia ke rumah yang dituju itu. Rupanya wanita yang dituju itu adalah wanita yang disebutkan ajmalu fatatil ansor, wanita paling cantik dari wanita-wanita Ansor. Yang diketuk rumahnya itu. Jadi ketika dia ngetuk rumah, bapaknya keluar. Kata bapaknya heran. Ngapain kamu di sini, Bib? Katanya. Julaibib kan itu. Pergi ngapain? Karena ini orang yang enggak berada. Ya. Jadi kata Julaibib, tunggu dulu. Aku ini delegasi Nabi. Tolong nikahkan putrimu dengan saya. Lu ujung-ujung ngomong begitu kan? Apa enggak bapaknya bingung tuh? Ya. Apa enggak ada lain? Kenapa mesti Julaibib katanya? Tunggu dulu, saya harus ngomong sama istri saya. Jadi setelah dibilang sama istrinya, kata istrinya, kenapa enggak Abu Bakar saja? Kenapa enggak Umar? Kenapa enggak Ali? Kenapa sih Julaibib pula datang ke sini katanya? Subhanallah, di balik tirai itu rupanya anak gadis itu mendengar. Dia langsung marah sama ibu bapaknya dan mengatakan, apakah kalian akan menolak utusan Nabi? Nikahkan aku dengan dia. Ini perintah Nabi. Orang dulu kan luar biasa. Kalau sudah perintah Nabi, sami'na wa ata'na kan. Kalau sekarang mana ada kayak gitu. Perintah Quran, perintah Nabi, enggak katanya. Ini enggak layak dengan saya. Saya sudah dapat di Facebook kan orang sekarang. Kan itu orang tuanya mau yang bagus pun dibilang sudah dapat di Facebook, sudah dapat di TikTok katanya. Lah ini hal-hal yang seperti ini kan luar biasa di zaman itu. Akhirnya nikah nih. Subhanallah, nikah wanita ini dengan Julaibib, betul-betul nikah. Di malam pertama, ya gimana malam pertama kan mau semua anak muda pun kalau udah menikah itu yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba Rasul mengirim utusan berteriak-teriak di tengah-tengah kota Madinah. Ya khailallah irkabu. Wahai kuda-kuda Allah, bersiaplah berperang kalian. Julaibib ini malam pertama dia. Belum pun disentuh istrinya, dia mengatakan, wahai istriku, ini satu sisi seruan malam pertama, sisi lain seruan jihad. Boleh nggak aku jihad katanya? Ya kata istrinya nggak apa-apa. Subhanallah, belum disentuh istrinya dia memilih jihad. Setelah perang meninggal pula dalam peperangan. Coba kalau seandainya anak-anak muda ini di posisi Julaibib, ini mending perang atau di malam pertama? Nggak yakin saya kalau perang itu. Perangnya ya di kamar ya, bukan perang di medan jihad kan. Akhirnya kemudian meninggal. Selesai jihad, Rasul mengumpulkan pasukan kan. Mana pasukan ini? Sudah lengkap? Sudah wahai Rasul. Enggak ada lengkap. Ini pasti ada kurang satu ini. Siapa Rasul? Mana Julaibib? Sahabat tidak ada yang kenal juga Julaibib karena kemiskinannya, nggak dikenal. Ada Julaibib ikut loh di sini, cari dia. Akhirnya dicari, rupanya dia sudah mati syahid. Di sekelilingnya ada 7 orang musyrik dibunuh dia. Ya,
Maka Rasul mengambil kepala Julaibib, meletakkan di pahanya dan mengatakan, ya Allah, Julaibib bagian daripada aku dan aku bagian daripada dirinya. Ini contoh saja, ya, bagaimana keberkahan walaupun tidak dipandang secara fisik, tapi lihat agamanya, akhirnya dia mati syahid. Itu mati yang luar biasa, ya. Ini diantara pertemanan, pengaruh-pengaruh teman yang baik dan juga pengaruh teman yang buruk, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, di kantor dan begitu seterusnya. Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak itu kalau safar haji, ya, itu banyak orang yang mengikut dia. Kenapa? Karena diongkosi sama dia. Diongkosi sama dia. Jadi karena dia kan orang kaya, dia ulama, dia orang kaya juga. Abdullah bin Mubarak terkenal, seandainya dibagi-bagikan kekayaannya untuk sepertiga penduduk Irak itu sudah cukup, karena dia saudagar kaya plus juga ulama, ulamanya para ulama itu Abdullah bin Mubarak itu. Kalau dia haji, satu kampung di bawah dia yang ngongkosi, ya. Yang kedua, sepanjang perjalanan dia ngasih syarat, kalian boleh safar dengan aku tapi ikut aturanku, aku yang masak, kemudian aku juga yang melayani kalian sampai ke Mekah dan pulangnya. Sudah diongkosi, dia yang masak, dia yang melayani. Coba, kan enak teman kayak gini nih, ya. Cuman kan nggak ada zaman sekarang teman yang kayak gini. Yang ada kau aja yang ngongkosi katanya kan, ya. Kau aja yang traktir, kau yang ini, kau yang itu. Ini kadang-kadang perkawanan yang baik itu di zaman sekarang sudah langka. Makanya hati-hati, ya, cari teman yang baik, karena itu akan mempengaruhi akidah kita. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini aja kita kembangkan dengan tanya jawab.